Halo teman-teman, selamat datang di videonya aku. Nah, pada video kali ini tuh aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di salah satu video YouTube aku. Nah, masih banyak pertanyaan-pertanyaan teman yang mungkin jawabannya belum jelas. Jadi, pada kesempatan kali ini aku akan jelasin secara detail, oke? Teman-teman udah tahu kan kalau China Government Scholarship itu sekarang udah buka. Jadi, pendaftarannya itu mulai dari Januari sampai Maret. Nah, untuk detailnya itu tergantung dari tipe-tipe teman-teman yang daftari. Kalau tipe A kayaknya untuk embasi itu akhir Maret, tapi kalau di tipe B biasanya itu di awal Maret. Nah, pertanyaannya dari user LV9DW8GP9F. Halo Kak, izin bertanya, untuk berkas-berkas yang kakak sebutkan itu seperti ijazah dan lain-lain setelah diterjemahkan ke penerjemah tersumpah, apakah harus dilegalisir lagi? Jadi teman-teman yang udah translate ijazahnya ke dalam bentuk bahasa Inggris itu nggak perlu dilegalisir. Jadi teman-teman hanya perlu ke notaris dan sahkan di notaris. Setelah itu berkasnya udah siap dikirim ke instansi yang dituju. Paham kan teman-teman? Selanjutnya yaitu, halo Kak, izin bertanya, berarti untuk S1 itu wajib mengikuti persiapan bahasa 1 tahun ya Kak? Ditambah kuliah normalnya 4 tahun, total studinya itu untuk S1 berarti 5 tahun ya Kak? Jadi pertanyaannya ini aku jawab ya. Nah, untuk S1 itu memang normalnya itu 5 tahun karena S1 nggak ada pengantar bahasa Inggris atau bahasa Inggris ya. Jadi semuanya itu full Mandarin, mau itu jurusannya teknik, medikal, ataupun jurusan yang lain. Nah, bedanya jurusan biasa dengan medikal yaitu secara pribadi aku ya. Nah, kalau medikal itu durasinya agak lebih lama dibandingkan dengan jurusan yang lainnya. Jadi medikal itu totalnya itu 6 tahun, untuk bahasanya 1 tahun, dan untuk studinya itu 5 tahun. Nah, untuk jurusan yang lainnya seperti ekonomi, bisnis, ataupun teknik, normalnya itu 5 tahun. Jadi persiapan bahasa 1 tahun dan kuliah biasanya itu 4 tahun. Jadi total 5 tahun ya. Nah, untuk S2 dan S3 itu bagusnya karena mereka ada pilihan mau pengantar bahasa Mandarin ataupun bahasa Inggris. Meskipun mereka memilih untuk pengantar Mandarin, nah berarti mereka juga itu ada namanya kalau di medikal itu pre-medikal. Nah, kalau untuk di jurusan yang lain itu aku kurang paham ya, cuman mereka yang ambil Mandarin pengantarnya itu biasanya durasi studinya itu ditambah 1 tahun. Nah, sampai di sini teman-teman udah jelas kan? Next, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, halo Kak, mau tanya untuk S1 apakah bisa S1 ekstensi yang sebelumnya sudah kuliah D3? Nah, untuk ekstensi dari D3 ke S1 itu sejauh ini beberapa pengalaman teman-teman yang pernah kuliah di Cina yang lulusan D3 itu sama saja mereka harus mengulang. Jadi durasinya itu sama seperti kuliah yang lulusan SMA, yaitu durasinya juga sama selama 5 tahun. Jadi nggak ada perpendekan ataupun yang kayak toleransi dari kampus kita udah D3, jadi setidaknya ada perpendekan durasi studi. Nah, di Cina itu nggak ada aturan yang gitu. Jadi kalau misalnya daftar CGS dan mendaftarnya pakai ijazah D3, tetap durasinya sama, yaitu 5 tahun. Oke, next, di pertanyaan selanjutnya yaitu, untuk daftar S1 harus menyertakan sertifikat HSK atau bisa ambil kelas bahasa setelah diterima beasiswanya. Jadi aku udah jelasin ya di awal-awal kalau misalnya S1 itu wajib pengantar bahasa Mandarin. Untuk sertifikat HSK-nya ini bisa dilampirkan di application form. Tentunya ini sangat membantu teman-teman untuk berpeluang lebih selangkah dibandingkan teman-teman yang nggak punya atau nggak apply HSK. Jadi bisa dibilang semacam nilai plus buat teman-teman yang ingin daftar S1. Soalnya kalau teman-teman lampirin HSK berarti teman-teman itu udah ada basic, jadi otomatis
instansi seperti kayak kedutaan atau dari pihak universitas memprioritaskan teman-teman yang punya HSK. Kalau misalnya teman-teman ambil S1 itu otomatis teman-teman ada kelas bahasa selama setahun. Jadi setelah teman-teman dapat LOA atau dapat pengumuman Anda lolos di universitas yang teman-teman pilih, jadi tahap selanjutnya itu teman-teman siap untuk belajar bahasa di universitas yang telah ditentukan di LOE. Jadi buat teman-teman yang ambil jurusan medikal, secara pengalaman seperti saya ya, karena kemarin saya ambil jurusan medikal, nah kemarin itu kami yang anak medikal itu tempatkan di Shandong University untuk belajar bahasa selama 1 tahun. Dan nanti deh aku jelasin gimana sih proses belajar pre-medical itu di Shandong University dan apa-apa saja yang kita pelajari selama 1 tahun itu. Pertanyaan selanjutnya ya, halo Kak, untuk recommendation letter apakah ada template-nya atau kita buat sendiri formatnya? Nah ini nanti aku buatkan video sendiri ya buat teman-teman yang gimana sih contoh buat recommendation letter. Jadi recommendation letter itu biasanya dari pihak guru atau dosen ataupun profesor. Nah isinya itu bagaimana profesor atau guru kalian itu mendeskripsikan karakter dan bagaimana aktifnya kalian itu di masa sekolah ataupun di masa mahasiswa dan bagaimana prestasi kalian di sana. Dan pihak dari profesor, dosen ataupun guru itu benar-benar merekomendasikan untuk lanjut di jenjang berikutnya. Nah itu sih isinya untuk recommendation letter. Pertanyaan selanjutnya itu, Kak izin bertanya, saya sudah isi personal information di situsnya tapi kok nggak pernah bisa ke submit. Jadi teman-teman di situ di application formnya itu kan ada beberapa item yang tulisannya mandatory. Nah tulisan mandatory itu wajib teman-teman isi, yang jangan pernah dikosongin. Nah itu menurut aku itu salah satu alasan kenapa nggak bisa ke submit. Next, Kak, kalau agensi number itu lihat di mana ya? Jadi teman-teman untuk agensi numbernya untuk kedutaan itu aku udah cantumin di video sebelumnya ya. Jadi agensi number untuk kedutaan Cina di Indonesia itu 3602. Jadi otomatis ketika teman-teman mengetik agency number ini otomatis tertulis instansi yang teman-teman tujukan sesuai dengan agency number yang teman-teman tulis. Next, pertanyaan selanjutnya yaitu, kalau kita hanya punya IELTS aja apakah bisa daftar, apakah wajib punya SK untuk daftar beasiswa CGS ini? Jadi buat teman-teman yang punya IELTS, menurut aku itu poinnya atau nilai plusnya lebih besar peluangnya lulus, karena untuk S1 meskipun pengantar bahasa Mandarin, tapi setelah kita sampai di Cina itu bahasa Inggris juga itu sangat perlu. Nah buat teman-teman yang ingin daftar S1 nggak apa-apa, lampirin aja IELTS-nya. Dan untuk teman-teman yang daftar S2 atau kakak-kakak yang mau daftar S3 itu lampirin IELTS. Itu menurut aku penting banget karena penentu kedepannya itu untuk belajarnya itu menggunakan pengantar bahasa Mandarin atau menggunakan pengantar bahasa Inggris. Nah buat teman-teman yang daftar S1, saya saranin apply-nya itu bisa melampirkan nilai atau sertifikat TOEFL atau IELTS dengan sertifikat HSK. Menurut saya itu adalah peluang besar teman-teman diluluskan untuk beasiswa ini. Nah next, menurut aku pertanyaan ini juga lumayan penting buat teman-teman yang ingin daftar S1. Mau tanya, kalau ijazah SMA belum keluar gimana ya? Lulus sekitar bulan Maret sedangkan pendaftaran dibuka awal tahun. Ya, nah teman-teman yang masih belum lulus bisa melampirkan ijazah sementara atau surat kelulusan sementara, kemudian teman-teman translate dulu, habis itu legalisir dan dinotariskan. Tanya ini menurut aku lumayan penting ya. Jadi teman-teman yang udah pengen daftar dan masih belum memegang ijazah ataupun transkrip nilai, teman-teman bisa minta dari pihak sekolah itu ijazah sementara ataupun transkrip nilai sementara. Nah
setelah itu translate ke dalam bahasa Inggris dan notariskan. Yang terpenting itu teman-teman jangan lupa notariskan berkas-berkas yang seperti ijazah, transkrip nilai, dan berkas-berkas yang memang perlu dinotariskan. Izin bertanya, untuk apply beasiswa S2 wajib mengirim acceptance letter dari profesor di universitas tujuan enggak? Jadi untuk acceptance letter itu di tahun ini menurut saya wajib, karena di pengumuman untuk jalur kedutaan itu diwajibkan untuk melampirkan acceptance letter atau pre-admission dari kampus yang dituju. Nah, untuk bagaimana cara mendapatkan acceptance letter, nanti aku buat videonya secara terpisah ya. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya guys. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum saya jawab, boleh diisi kolom komentar di bawah ya. Next saya buat video untuk Q&A selanjutnya, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk daftar beasiswa tahun ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.